Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauji dari kelas 14B. Saya akan mensimulasikan proyeksi mandibula. Salah satunya sekarang yang saya akan simulasikan adalah proyeksi PA aksial atau PA. Pertama, posisi pasien. Pasien diposisikan erect, anggap saja ini seperti berdiri atau supine. Prone atau tengkurap. Lalu posisi objeknya, tempatkan lengan dan bahu dengan posisi yang nyaman agar transversalnya yang sama itu. Lalu posisi objeknya, letakkan kepala dan hidung pasien menempel pada bidang kaset. Contoh ini kaset ya. Jadi hidungnya gini, seperti itu. Pusatkan ujung hidung berada pertengahan film. Nah, seperti ini tengah film midnya. Terus MSP-nya pada pertengahan film dan pastikan tidak adanya rotasi atau gerakan. Lalu CR-nya tegak lurus, CP-nya pada ramus mandibula atau ini pertengahan kedua mulut di sini. Menggunakan marker R atau right, L atau left. FFD-nya 100. Kriteria gambarnya, kedua ramus dan bodi mandibula terproyeksi atau simetris. Lalu tampak marker R atau L di ujung film. Keseluruhan bagian proyeksi mandibula PA tidak ada bagian yang terpotong. Lalu kolimasinya sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak lebih ataupun tidak kurang atau terpotong. Lanjut kita ke proyeksi aksiolateral mandibula. Posisi pasien prone atau erect. Lalu rotasikan MSP dalam keadaan oblik dan tempatkan lengan pada posisi yang nyaman dan atur bahu agar transversalnya yang lurus atau nyaman atau sama ya. Lalu posisi objek, kepala true lateral, lalu si bagian pipinya ditempatkan pada bagian tengah kaset melintang. Terus atur agar bagian objek 1,2 cm anterior dan 2,5 cm inferior dari MAE atau meatus anterior, meatus acousticus externus maksud saya, diletakkan di pertengahan kaset. CR-nya disudutkan 25 derajat kraniali. Lalu sentral pusatnya 1,2 cm anterior dan 2,5 cm inferior dari meatus acousticus externus. Markernya R right atau L left. FFD-nya atau SID-nya 100 cm. Kriteria gambar, ramus mandibular kanan dan kiri tidak overlap. Lalu tampak kondilus mandibular dan tampak angulus mandibular. Setelah itu tampak kolimasi sesuai objek yang diperiksa dan tampak marker R atau L di bagian tepi film radiografi. Lalu saya akan memproyeksikan yang aksiolateral itu seperti ini ya. Oblik bahunya, lalu kepalanya terlateral kan. Angkat 1,2 cm itu, lalu nah ini anggap aja baki stand. Si pipinya itu menempel ya, sentral lainnya menghadap ini di atas 1,2 cm MAE seperti ini saja. Lalu proyeksi AP aksial, posisi pasien diposisikan erect atau supine. Lalu menghindarkan benda-benda yang mempengaruhi radiografi seperti besi, aluminium atau logam mungkin dan yang lainnya.
Lalu posisi objeknya, tempatkan bagian posterior kepala pada kaset. Posterior itu bagian bawahnya ya. Lalu tekan dagu sampai OML atau orbita meatus line atau IOML, inferior orbita meatus line kaset dengan menambah sudut 7 derajat. Setelah itu atur MSP kepala midline, pastikan tidak ada rotasi ataupun kemiringan kepala. Share-nya, sudut sinar 10 sampai 15 derajat kalau udah. CP-nya pada glabella atau ini pada pertengahan antara MAE meatus opticus externus dengan angles of mandibula. FFD-nya 1 cm. Gunakan marker R right atau LM. Seperti ini. CP-nya di ini seperti ini aksial. CR-nya 30. Oke, salah maksud saya sudut sinarnya 35 sampai 40 ke udara. Seperti di sana. Nah, ke arahnya ke glabella. Lalu kriteria gambarnya, tampak mandibula prominent, tampak condyloid processus dan sphenoida sinus, lalu tampak coronoid processus dan maxillary sinus, lalu tampak dens dan os occipital. Lanjut kita ke proyeksi panoramik patologinya untuk melihat gambaran mandibula dan TNT. Posisi pasiennya, lepas semua benda yang berbahan logam, plastik dan daerah leher dan kepala yang dapat menimbulkan artefak. Artefak itu yang tidak biasanya ada di film ya. Lalu posisi pasiennya itu salah satunya itu kan. Satu lagi, beritahu pasien bagaimana untuk memutar tabung tub dan IR pada saat expose. Posisi objek badan harus tegak. Atur IOML, inferior orbita meatus line, agar occlusal plane membentuk kurang lebih dari 10 derajat dari belakang. Atur MSP pada pertengahan kaset vertikal. Instruksikan pasien agar bibir bersama lidah lebih ke atas, bibir lidah ke atas seperti ini ya. Nah, tujuannya untuk mendorong gigi ke atas agar gigi tidak lepas ini kan. Nah, seperti ini. CR-nya 10 derajat kranial. CP-nya pertengahan kaset vertikal. Lalu ukuran kasetnya 23 x 30 cm. Kalau diadakan simulasinya yang proyeksi panoramik ini tegak, lalu seperti yang saya katakan tadi, gigi sama mulut itu, bibir itu ke atas. Lalu kriteria regapnya, tampak mandibula dan TNG, tampak sinus mandibula dan fossae, tampak dental dan gambaran tidak superposisi. Sekian dari simulasi proyeksi mandibular